Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksatsu. Jadi untuk video kali ini, kita akan ngebahas apa aja sih yang ada di presscon Avatar Sentai Don Brother kemarin. Seperti biasa ya, infonya itu gue dapet dari Twitter, yaitu dari akun TLSavage1113. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah tentang para pemeran dari Avatar Sentai Don Brother. Seperti kalian lihat, di sini udah ada si Red Ranger-nya yang bernama Taro Momoi, pria 21 tahun yang nggak bisa berbohong. Waktu kecil, dia datang ke Human World atau dunia manusia dengan menggunakan kapsul berbentuk buah persik. Dia bekerja part-time dan tinggal sendiri setelah dia kabur dari rumah. Don Momo ini jago dalam menggunakan pedang. Oke, berarti bisa dibilang kalau si Taro Momoi ini dia bukan dari dunia manusia. Berarti nanti kita bakalan tahu asal muasal dari mana si Taro Momoi ini. Apakah dia ini kalau di anime itu kayak Goku, bangsa Seiya? Dimana kan kalau bangsa Seiya itu waktu kecil dia kayak dimasukin ke kapsul terus dipindahin ke planet-planet lainnya yang pada akhirnya tujuannya itu untuk menguasai planet itu. Apakah tujuan si Taro Momoi ini juga seperti bangsa Seiya untuk menguasai dunia manusia? Ini cukup menarik sih buat ditunggu. Berikutnya ada Saruhara Shinichi sebagai Saru Brother, pria umur 21 yang terpelajar dan suka dipanggil oleh tetangganya dengan sebutan profesor. Ahli menganalisa bagaikan Sherlock Holmes. Power utamanya ini mungkin di strength ya atau di kekuatannya karena ya bisa dilihat dari posturnya. Selanjutnya ada si Haruka Kito atau si Oni Sister, pelajar 17 tahun yang pernah memenangkan Manga Award. Dia tinggal bersama bibinya. Gaya bertarungnya si Oni Sister ini kayak tricky, banyak tipu-tipu gitu kayaknya sih ya. Selanjutnya ada Inuzuka Tsubasa atau Inu Brother, pria 24 tahun yang sedang dicari-cari karena menjadi tersangka kasus kriminal. Dia nggak percaya sama orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri dan juga sarkastik. Gaya bertarungnya karena dia kecil jadi udah pasti lincah. Dan yang terakhir ada Kijino Shioshi sebagai Kiji Brother, pria 33 tahun yang menjalani kehidupan tanpa ada sesuatu yang spesial. Dia tidak memiliki mimpinya sendiri dan bertaruh kepada mimpi istrinya yang akan menjadi kenyataan. Si Kiji Brother ini tinggi dan dia jago tarung di udara. Wah, ini case-nya menarik banget sih. Dari kelima karakter utama kita, ada 3 pemuda. Yang satu itu mungkin alien ya, si Don Momotaro. Terus yang kedua itu ada orang pinter. Dan yang ketiga ada tersangka kasus kriminal. Terus yang keempat itu ada satu cewek ya, dimana ya seorang pelajar. Dan yang terakhir ada om-om yang pengen cuman hidup tenang. Lalu selanjutnya ada Goshikida Kaito lagi. Tapi seperti yang kalian lihat di sini dirinya menjadi Zenkai Black, pemilik coffee shop Don Bro atau Don Bura, di mana si Taro bekerja. Sosok yang mensupport Don Brother ini, walau tampilannya sama kayak Zenkaiger, namun dia adalah sosok yang berbeda. Jadi penasaran, kenapa tiba-tiba si Kaito menjadi kayak gini? Apa sesuai rumor kemarin-kemarin ya? Dimana sebenarnya ya ini tubuhnya Kaito, tapi isinya adalah GG. Lalu berikutnya ada Jin Momoi, ayah angkatnya Taro yang dikurung di virtual prison. Dia bisa muncul di berbagai tempat yang berbeda sebagai avatar. Jin lah yang mengumpulkan keempat orang untuk sebagai rekannya Taro. Jadi kan kita tahu ya kalau si Taro Momoi ini dia dari antah berantah datang ke bumi dan pada akhirnya diangkatlah sama si Jin Momoi ini. Virtual prison tuh dia gara-gara kenapa ya dikurung? Ini menarik juga sih. Oke, berikutnya di sini ada villainnya ya. Di sini dibilang kalau nama grupnya adalah Brain Person dan anggota pertama yang dikenalin adalah Sonoi, pria tenang dan juga anggun. Dia pun sangat menyukai melukis. Lalu berikutnya ada female cewek lagi. Setelah terakhir itu Yodona ya. Namanya adalah Sononi. Dia tertarik dengan love affair yang ada di dunia manusia. Dan anggota terakhirnya ada Sonoza, pria aneh yang suka menangis dan tertawa secara tiba-tiba. Dia tertarik dengan emosi manusia. Oke, ini menarik banget sih. Sebenarnya tujuan dari Brain Person ini apa ya? Karena dari ketiga ini, mereka itu kayak punya ketertarikan masing-masing. Contohnya si Sonoi yang tengah nih, yang tadi yang awal. Dia ini suka melukis. Terus si yang cewek atau Sononi,
Dia ini tertarik dengan hal-hal yang berbau cinta-cinta gitu loh. Sedangkan yang terakhir, Sonoza, dia ini tertarik terhadap emosi manusia. Jadi kayak ini tuh tujuan villainnya apa ya? Apakah untuk menguasai dunia atau untuk hal yang lainnya? Oke, berikutnya kita akan ngebahas dari trailer si Don Brother ini. Gue sendiri udah lihat ya. Jadi kalau kalian mau lihat, mungkin bisa lihat cari lain di YouTube, atau mungkin kalau mau nih bisa ke Twitternya Sentai5. Jadi di sini gue nggak akan play terus nonton, tapi gue kayak bakal dipajuin pelan-pelan gitu. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi di awal-awal ya masih animasi, terus muncul Don Momotaro dan anggota Don Brother lainnya. Nih kalau kalian lihat kayak kurang nyetel ya, maksudnya kayak tidak natural ya si Inu sama si Kiji-nya. Oke, di sini nari-nari ya, kita udah lihat muncul logo. Oke, kita diliatin aksi dari Saru Brother. Terus ada Inu dan juga Oni Sister. Tuh, Kiji Brother ini kayak kurang banget ya. Kenapa ya? Di sini si Taroi Momo lagi mau berubah. Nah, tadi kalian dengar, pada saat mau berubah mereka bilang Avataro change. Jadi gearnya dimasukin, terus mungkin diputer-puter juga kayak Zenkai Gear ya. Di sebelah sininya nih ada scene Oni Sister, dia kayak pakai kacamata dan entah apa ini. Ini ada si pemeran Saru Brother ya. Gue masih nggak begitu inget nama-namanya. Oke, di sini diliatin cara bertarungnya Saru Brother. Ini Kiji Brother, om tidak punya motivasi. Oke. Secara tinggi jauhnya lumayan ya, setengah badan dari si Oni Sister. Berikutnya, nah ini bukan CGI atau animasi ya, ini adalah kostum asli dari si Kiji Brother. Menurut gue ini bagus loh, tapi kenapa dibikin animasi ya? Kalau di close up sih kayaknya mereka nggak akan pakai animasi, tapi langsung kostumnya gini. Ini bagus jujur loh. Lalu berikutnya ini ada si Inu Brother ya. Nih cara bertarungnya, lihat deh. Nah, tapi ya udah kejadian, jadi ya kita tinggal nikmatin aja. Lalu ini ada Oni Sister, dia kayak dikejar-kejar gitu ya. Oke. Lalu berikutnya ada Don Momotaro lawan si Sonoi yang seperti di trailer awal ya. Di teaser awal mereka bertarung. Nah, ini adalah musuhnya berdasarkan Ryu Soldier nih. Kalau yang ini, ya ini masih kayak teaser kemarin. Tapi di sini kita dilihatin lebih jelas ya wajahnya. Ini keren sih jujur si Sonoi ini. Oke, di sini si Don Momotaro masih bertarung. Di sini melawan yang musuh dari dengan tema Tokyo Gear ya, kereta. Di sini ada Kaito, Zenkai Black, Zenkaiser Black. Gila, keren sih jujur aja, ini keren banget. Di sini dia bawa gearnya Ryu Soldier. Tadi kan ada musuh dengan tema Ryu Soldier juga ya. Apa ada kaitannya dengan si Kaito ini? Lalu berikutnya, nah ini virtual prison ya. Entah bagaimana ceritanya, mereka bisa ada di dimensi lain. Ini ada Momoijin ya. Nah ini yang bikin gue penasaran. Si Oni Sister ini, dia ini kayak nyamperin ketiga para villain gitu loh. Di sini dia nyamperin Sonoza ya. Terus kayak tuh kayak mohon-mohon gitu. Di sini dia nyamperin Sonoi, tapi langsung ditendang. Terus ini ada tadi kayak para villainnya ya, Brain Person. Terus di sini tuh dia ngelawan Sonoza. Kenapa? Apa hubungannya Oni Sister dengan para Brain Person ini? Lalu ada kayak pose. Oh, ini pose setelah musuhnya hancur ya. Kayak begini ya. Terus ini kayak animasi yang kita udah lihat sebelumnya. Dan ya, ini udah kita lihat. Oke, itu dia untuk trailer dari si Don Brother ini ya. Kalau kalian mau lihat secara langsung sih bisa cari di YouTube ya, kayaknya udah banyak. Nah, di Don Brother ini ada dua jenis gear. Yang pertama itu ada Avataro Gear, yang kedua itu ada Alter Gear. Avataro Gear itu yang ini nih, yang apa sih, yang warna merah lah frame-nya. 1, 2, 3, 4 ini adalah Avataro Gear. Sedangkan yang frame-nya biru itu adalah Alter Gear. Fungsi dari Avataro Gear gua masih belum tahu ya apaan. Tapi kalau fungsi dari Alter Gear, dimana si penggunanya dapat menggunakan kekuatan dari ya Alter Gear yang dipakai. Contohnya di sini si Don Momotaro menggunakan Alter Gear Don Momotaro. Si Don Momotaro ini berubah kayak mecha gitu loh. Nah, kalau pakai Alter Gear Tokyo Gear, mereka itu manggil keretanya Tokyo Gear, lalu bisa digabung dan jadilah kayak sejenis tank gini.
Nah, ini lebih jelasnya nih. Kalian bisa lihat ya, si Don Momotaro jadi kayak pakai mecha gitu, jadi berubah jadi mecha malah. Sedangkan kalau udah bergabung menggunakan Alter Gear Tokyo Gear, si Don Momotaronya jadi kayak tank gitu loh. Gua masih belum tahu ya, ini bakal dipakai pas battle Robo atau pas battle masih kayak kecil-kecil gitu. Tapi kalau kayak gini sih sudah pasti CGI atau animasi, dan kemungkinan besar sih bakal dipakai waktu battle Robo. Mungkin si Don Momotaro nggak akan selalu menggunakan Don Zenkaio, ada kalanya dimana dia akan battle sendiri. Cuman yang gue takutin kalau kayak gini adalah terlalu red centris, dimana yang dapat kekuatan si red lagi, jadi kayak nggak merata lah ke semuanya. Jadi ya, kita bakal dapet tarian-tarian lagi, tapi di opening layaknya Zenkaiger. Judulnya kalau nggak salah ini ya, Orekoso Only One. Lagunya belum terlalu nempel di gua sih, karena mungkin kayak baru banget denger ya. Dan tariannya bisa dibilang ini bukan tarian yang mudah diikutin, kayak banyak pro dance gitu lah. Bukan tarian-tarian simple sentai kayak yang dulu-dulu lah. Oke, ini kayaknya info terakhir sih, dimana katanya referensi desain dari ketiga brand person adalah hero-hero Toei zaman dulu. Kayak di sini ada si Sonoi, modelnya adalah dari Barom Ichi. Terus si Sononi atau yang ini yang cewek ini yang putih, modelnya adalah dari Condor Man. Ya, kita bisa lihat lah atasnya ya kayak ada bulu satu gitu loh. Dan yang terakhir Sonoza, si ini yang oranye, dia modelnya dari KG Star. Ya kalau kita lihat dari atasnya nih kayak ada bulutan-bulutan gitu tuh. Ya mungkin juga sih. Gue pribadi sangat suka dengan desain ketiga villain ini ya. Terus juga ada yang bilang kalau sebenarnya si brand person ini adalah Evil Sentai. Oke, jadi kayaknya cukup sekian aja untuk episode kali ini. Gimana menurut kalian tentang Avataro Sentai Don Brother? Kalau gue pribadi, gue sangat-sangat tidak sabar ya dengan si Don Brother ini. Sekali lagi, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton episode kali ini. Dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ciao.